wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu merawat pikiran, tindakan dan akhlak kita. Amin. Nah, untuk di sebelumnya perkenalkan, nama saya Yudhistira Saiful, asal Universitas Khairul Ternate, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, program studi Ekonomi Pembangunan semester 2. Nah, di kesempatan hari ini saya coba untuk menjelaskan soal keseimbangan pasar. Nah, di mana poin bahasan kita hari ini adalah soal berputar daripada kebijakan pemerintah itu sendiri, baik dari penetapan harga maupun pada penetapan pajak. Nah, sebelumnya saya sedikit menjelaskan soal pengertian daripada keseimbangan pasar itu sendiri. Nah, keseimbangan pasar adalah terbentuknya suatu harga pasar yang seimbang, di mana harga keseimbangan itu adalah harga di mana konsumen atau produsen tidak mau menambah atau mengurangi produksi dan konsumsi itu sendiri. Nah, pada kondisi perekonomian pasar, di mana kondisi kuantitas demand akan sama dengan kuantitas supply itu sendiri. Nah, teman-teman, untuk mencapai sebuah keseimbangan pasar, sebagai langkah lanjutannya, di mana biasanya pemerintah mengintervensi dengan beberapa kebijakan yang nanti mengatur keseimbangan pasar itu sendiri, sehingga pasar itu terjaga dan terawat. Nah, berikut adalah beberapa upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal kestabilan pasar itu sendiri. Nah, diantaranya adalah pengendalian harga. Nah, di mana untuk melindungi produsen dan konsumen terdapat dua secara umum, yaitu penetapan harga dasar atau price floor dan harga maksimum atau price ceiling sebagai kontrol harga. Nah, pertama adalah price floor atau harga dasar. Nah, kebijakan ini dilakukan oleh pemerintah saat barang atau jasa harganya terlalu rendah, sehingga demi minimalisir kerugian pada konsumen, pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk mengatur harga jual. Namun teman-teman, pada kebijakan pengendalian harga ini, khususnya untuk price floor ini, berakibat pada kelebihan kuantitas supply, dikarenakan penjual memanfaatkan situasi sehingga bertambahnya jumlah produk yang akan diproduksi. Kedua adalah harga maksimum atau ceiling price, di mana pemerintah menetapkan kebijakan ekonomi dengan harga tertinggi sehingga barang atau jasa masih bisa dibeli oleh konsumen itu sendiri. Nah, harga tertinggi di sini yang dimaksud adalah harga yang ditetapkan oleh pemerintah dan merupakan satu patokan harga tertinggi yang diperbolehkan. Namun teman-teman sekalian, pada kebijakan yang kedua ini juga berakibat pada kelebihan kuantitas demand, sehingga nantinya akan ada kelebihan atau kekurangan pasokan produksi yang mengakibatkan scarcity pada perekonomian itu sendiri. Baik teman-teman, keseimbangan harga dan permintaan selalu diupayakan agar tidak ada kerugian antara pihak konsumen maupun konsumsi itu sendiri. Nah, pembeli dapat membeli barang dengan sewajarnya, sebaliknya juga untuk produsen dapat memproduksi barang atau jasa yang sewajarnya pula. Nah, selanjutnya teman-teman, kita masuk pada kebijakan pemerintah yang kedua soal penetapan pajak. Nah, kebijakan penetapan pajak dilakukan oleh pemerintah dengan cara menggunakan pajak yang berbeda-beda pada berbagai jenis kuantitas komoditas itu sendiri. Nah, misalnya untuk melindungi produsen dalam negeri, pemerintah dapat meningkatkan tarif pajak yang tinggi untuk barang impor. Adapun proses penetapan pajak sebagai berikut. Pemberian subsidi. Nah, pemerintah dapat melakukan intervensi atau campur tangan dalam pembentukan harga pasar, yaitu melalui pemberian subsidi.
Nah, teman-teman, subsidi biasanya diberikan kepada perusahaan yang pada umumnya adalah produksi bahan kebutuhan pokok. Nah, kebijakan ini ditempuh pemerintah dalam upaya pengendalian harga pasar untuk melindungi produsen maupun konsumen daripada kerugian. Nah, mungkin dari beberapa penjelasan tadi dapat disimpulkan bahwasanya untuk mencapai suatu market equilibrium perlu kiranya ada campur tangan dari pemerintah melalui dua kebijakan pemerintah, di antaranya adalah penetapan harga dan penetapan pajak itu sendiri. Nah, untuk melihat suatu keseimbangan pasar, nah di mana kita akan lihat pada sisi jumlah permintaan yang akan sama dengan jumlah penawaran itu sendiri, sehingga terjadinya keseimbangan pasar. Nah, mungkin itulah sedikit penjelasan dari saya terkait dengan keseimbangan pasar. Nah, jika ada kesalahan dari saya minta maaf. Nah, mungkin ini juga sebagai satu tugas untuk menjelaskan materi tersebut. Nah, akhir kata dari saya, satukan ide, rapatkan barisan, dorong perubahan bersama dalam kebajikan adalah kewajiban. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.